menyaksikan Rumah Viral. Hari ini, Hana berada di tengah-tengah kesibukan Kota Jakarta bagi mengunjungi kediaman pasangan Jude dan juga Hanum. Menariknya, rumah ini menampilkan konsep nautical American dan sering menjadi rujukan banyak program televisyen dan juga majalah. Apa tunggu lagi? Jom ikut Hana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Jude kan? Dan Hanum, betul? Ya, betul. Terima kasih kerana memperlawati Rumah Viral kemari. Jauh kami datang. Iya, dari Malaysia jauh banget terbang ke sini. Betul, benar sekali. Jauh-jauh, ayo silakan duduk. Terima kasih. Udah berapa lama tinggal di sini? Kita sekitar 2 tahun. Kami 2 tahun tinggal di sini ya. Dari awal banget ya. Kami dari awal pertama bangun rumah, terus sampai renovasi, ya sampai hasilnya kayak gini, sekitar 2 tahun. Kalau saya lihat kawasan rumah ini masih baru ya? Masih baru. Belum semua diisi rumah-rumahnya. Jadi kalau saya lihat ya di Instagram itu konsepnya lebih kepada konsep nautical American. Apa maksudnya itu ya? Ya memang kalau dari fasad sendiri kita mengadopsi nautical. Jadi nautical itu kayak apa ya, rumah-rumah yang di pinggir pantai kayak gitu. Jadi lebih nuansanya lebih ke apa ya, lebih ke Atlantisan lah gitu, pantai beach. Ala-ala di pantai. Betul. Ya konsepnya. Benar. Amerikan kan ada garis-garis horizontal di bagian depan. Menambah menambah suasana pedesaan. Seperti rumah American Homes. Iya, menambah suasana pedesaan di Amerika kayak gitu, gabungan antara nautical dan Amerika. Karena kami suka pantai. Oh, jadi mungkin sebab itulah dapatnya inspirasi ya. Kerana kamu berdua gemar sekali untuk mengembara. Dari warnanya juga kami berdua milih warna Tosca ya. Dari Tosca atau turquoise itu dari warna laut sendiri kayak gitu, di pinggiran pantai ya. Ya itu karena kita basicnya suka pantai, suka traveling, ya udah kita adopsi ke rumah kayak gitu. Awalnya sih ini rumahnya nggak seperti ini. Sebenarnya ini udah full renovasi, full modifikasi. Jadi mungkin kita menuangkan idea untuk tema rumah ini nautical American Scandinavian. Kenapa kita mengusung 3 tema itu? Karena kita suka dengan materi Skandinavian, terus kita juga hobi traveling. Saya juga suka sama rumah-rumah style Amerika yang bergaya Amerika. Sebenarnya kalau Jude dengan Hanum ini, adakah kamu punya latar belakang daripada industri seni barangkali? Sebab kalau kelihatannya rumahnya cukup berbeza berbanding dengan rumah-rumah yang biasa saya kunjungi. Nah ya, sebenarnya kalau dari kami backgroundnya memang dari sisi kreatif ya. Pekerjaan kami emang di bidang kreatif. Jadi ya udah kami bisa kami awalnya suka sama desain, art segala macam. Ya kami memang pecinta seni. Jadi terus kreativitas, ya udah kenapa kami nggak buat ide sendiri kayak gitu kan, untuk mengaplikasikannya ke hunian ini. Jadi gitu. rumah ini adalah ekspresi kamu berdua. Betul. Dari segi dekorasi, warna, bentuk ruangannya juga gitu. Jadi gimana caranya rumah ini bisa ditinggali dengan sangat nyaman. Mari kita bercerita tentang ruang tamu ini. Saya cukup gemar dengan ruang tamu ini yang cukup santai, cukup sederhana. Pemilihan perabotnya agak sederhana kan? Dari mana datangnya idea untuk menghasilkan ruang tamu yang sebegini desainnya? Ruang tamu kamu
Kalau ruang tamu ini sebenarnya untuk bagian dalam kita mengadopsi konsepnya Skandinavian. Ya, jadi bukan American lagi, American untuk di luar ya. Karena Skandinavian itu konsep perabotnya itu lebih simple dan tidak memenuhi ruangan. Jadi ini kan sebenarnya ruangan kami tidak terlalu besar ya, tanahnya juga tidak terlalu besar. Jadi bagaimana caranya kita mengadopsi konsep itu jadi lebih simple aja. Jadi cuma satu sofa dengan 3 seat, terus mejanya cuma 1 bulat gitu. Udah, jadi nggak terlalu banyak barang dan ada banyak laci di bagian bawah TV ya, storage. Nah itu untuk menyimpan barang-barang yang kecil-kecil. Jadi tidak penuh gitu. Dan kalau dilihat aja ruang ini memang ruang untuk berehat ya. Jadi memang kamu berdua lebih gemar untuk melihat ruang itu tampil lebih sederhana ya, tidak terlalu sarat kata orang ya. Begitu ada tamu datang dia bisa santai di dalam rumah. Kan biasanya kalau tamu datang ada lagi ruangan satu lagi kan. Kalau kami udah ruangan TV, ruang keluarga, ruang tamu itu jadi satu. Konsepnya juga see-through ya, kalau orang-orang bilang itu see-through. Jadi kayak ya udah dari ruang tamu ini sampai ke dapur itu tidak ada sekat sama sekali, tidak ada pembatas. Jadi kami buat pelong ke belakang itu tujuannya karena satu, rumah kami ini udah minimalis banget. Jadi ya udah dengan tidak adanya pembatas ini, jadi kita berharap ya lebih lega lah kayak gitu. Tampil lebih luas kayak gitu. Kalau saya lihat kan rumah ini viral kerana banyak sudah ya stesen televisyen, program dan juga akhbar, koran-koran yang mungkin mengambil inspirasi dari rumah kamu. Bagaimana perasaannya bila rumah ini menjadi sebutan orang ramai dan juga menjadi sumber ilham untuk mereka mungkin mendesain rumah-rumah mereka? Perasaan kamu gimana? Kalau saya sih bangga ya karena bisa menginspirasi banyak orang, terutama yang berkaitan dengan home decor, terus ide rumah idaman, hunian idaman seperti itu. Jadi seneng sih bisa menginspirasi banyak orang kayak gitu. Terutama nih untuk ibu-ibu rumah tangga itu kan kayak mereka butuh inspirasi lah. Ibaratnya mau membangun rumah yang seperti apa kayak gitu. Kalau Hanum pula gimana? Sebab kami tim dari Malaysia ni datang untuk melihat sendiri rumah kamu kan? Iya, jadi awalnya rumah kita kan kecil ya, biasa saja gitu. Terus tapi begitu orang datang, ada beberapa media datang juga ke sini, mereka sharing juga kan, mereka sudah ke beberapa rumah juga gitu. Oh iya, ternyata memang berbagi itu memang menyenangkan gitu. Jadi melihat jadi kan kita udah ngelihat beberapa dekorasi rumah orang kan, ada yang warna ini, warna gelap, warna kayu, warna hitam, ada yang warna hitam juga kan rumah orang. Nah, ketika kita bikin rumah seperti ini, rasanya tuh nyaman gitu. Jadi ketika itu menjadi inspirasi orang, senang sekali. Jadi berarti ada banyak hal yang bisa kita bagi ke orang dan kita bisa tampil beda di situ. Betul. Baiklah, Jud, Hanum, saya sebenarnya sudah tidak sabar lagi untuk melihat-lihat kawasan rumah ini. Bisa nggak bawa saya ke ruang-ruang boleh. Iya. Kita ke ruang makan dulu ya. Boleh. Dining area. Oke, ayo. Ya, jadi ini dining areanya nih, Hana. Oh, jadi ini adalah ruang makannya ya. Saya kira banyak-banyak sudut di rumah ini adalah fokus utama untuk rumah ini, bukan? Betul. Ya, jadi begitu masuk karena ini see-through konsepnya. Jadi begitu masuk kelihatannya ini rak buku ya. Rak buku. Besar. Awalnya sih kita juga kayak suka nongkrong di kafe gitu kan. Kalau di kafe kan sambil baca sambil makan. Nah, sebenarnya itu yang mengusung tema kami berdua ini, tema rumah ini ya, itu see-through kan. Jadi ruangan serbaguna kayak gitu. Jadi kayak konsep di kafe-kafe kebanyakan, dimana kalau kita mau makan santai kayak gitu juga bisa sambil ngapa-ngapain. Nah, kebetulan kami berdua suka baca, jadi fokus poin atau focal pointnya itu ya udah adanya di rak buku ini. Walaupun mungkin temanya adalah nautical American, tetapi bila melihatkan buku-buku ini saya tahu pemiliknya ini suka membaca. Refleksi cerminan kepada pemilik rumah itu kan.
Okey, yang paling menarik juga adalah dinding ini. Dinding ini kan jarang sekali kalau kita lihat pada rumah-rumah kan. Apa konsep yang telah diguna pakai oleh Jude dan juga Hanum untuk dinding ini? Ini namanya bata expose. Bata expose, jenisnya terakota ya. Iya, terakota. Jadi salah satu ini cuman bagian ini nih. Kalau misalnya polos ini ada yang kurang gitu. Ada yang kurang. Jadi bagaimana tekstur gitu ya. Iya. Ini kan enak gitu dipegang gitu ya. Jadi kurang terlalu polos. Akhirnya kita mikir coba didesain awalnya bata expose dengan adanya rak bukunya seperti ini. Letter apa ini? Letter N ya. Letter N. Jadi wah tampak menarik, tampak lebih ada teksturnya aja ruangannya. Jadi begitu orang makan juga nggak ruangannya nggak polos-polos banget dan nggak terlalu suram. Ada aksennya lah, ada aksen. Dan tak ketinggalan juga bila saya melihat kamu juga meletakkan unsur-unsur alam pada ruang makan ini dengan meletakkan mungkin pasu dan juga tumbuhan ini kan. Ini sebenarnya bukan tumbuhan taman asli. Iya, ini bohongan. Proses di balik pembangunan rumah ini kami juga perhatikan detail-detailnya. Jadi jangan sampai ada satu unsur atau satu detail yang miss, yang kehilangan kayak gitu. Karena kan kami juga saya terutama orangnya sangat visual sekali. Jadi untuk satu bagian tertentu yang kira-kira nggak cocok, ya udah saya pengennya dari awal kayak gini, ya udah kayak gini kayak gitu. Jadi inilah dia ruang dapur pasangan Hanum dan juga Jude. Memang kelihatannya sangat-sangat moden ya. Mungkin apa sebenarnya idea ataupun inspirasi di sebalik hiasan dalaman ruang dapur ini? Kalau dapur memang tidak rumit dan tidak terlalu banyak juga sih sebenarnya. Tapi tidak rumit, tidak terlalu rumit. Karena kita mengikuti konsep dari depan, itu kan konsepnya udah Skandinavian. Jadi bagaimana dapur ini juga senada dengan warnanya dengan meja makan, dengan perabotan yang lain. Jadi diadopsilah warna coklat, warna kayu gitu, dan ada warna putihnya juga. Tapi kita mengadopsi warna Tosca lagi di sini. Jadi ada a pop of color. Kata orang kesinambungan daripada warna dari luar sehinggalah ke dalam. Biar match aja. Biar matching aja kan. Okey, kalau saya lihat yang paling menarik adalah dinding ini kan. Dinding dapur ini juga cukup menarik. Kalau tadi itu built in kan. Kalau yang ini gimana? Kalau ini keramik sebenarnya. Bedanya kalau tadi kan bata expose, terakota. Kalau yang ini keramik yang bentuknya mirip ya, biar lebih biar ada aksen aja dapurnya gitu. Jadi dan lebih menonjol juga dari sini dan nggak polos-polos banget gitu. Ini kan udah putih polos, jadi ada aksennya di sebelah sini. Betul. Tapi saya rasa dari aspek pemilihan warna kalau tadi lebih matte. Yang ini dia ada lebih sedikit mengkilat. Lebih mengkilat kan, walaupun ini kayu yang asli, tapi dia sedikit kilatan. Di sini juga ada sedikit kilatannya ya. Kenapa tu? Biar ada ini aja nuansa. Kalau kami kan suka yang cheerful tadi kan, seperti kata suami saya. Terus jadi kan di depan udah yang flat, matte gitu, nggak ada kilat-kilatan gitu. Jadi pengennya di dapur ini ada aksen lebih, biar warna terangnya lebih keluar. Ini kan ada lampu di sebelah sini nih, biar nggak terlalu gelap. Jadi dipantulkan oleh si keramik ini. Okeylah, untuk segmen macam-macam boleh kali ini, tunjukkan kepada anda macam mana anda boleh gunakan bingkai gambar yang berlampak dekat rumah tu untuk dijadikan sebagai tempat untuk anda menggantungkan aksesori kegemaran anda. Nampak ni? Senang saja. Gunakan sahaja benang untuk mengikat di antara hujung dan ke hujung bingkai gambar ini dan gantungkan sahaja aksesori kegemaran anda, terutamanya anting-anting macam ni.
Okey, selain daripada menggunakan bingkai gambar untuk menggantung aksesori, anda juga boleh gunakan bingkai gambar yang sama untuk meletakkan barang-barang pejabat anda. Contohnya macam sapu surat ini, pen, gunting dan lain-lain lagi. Jadi ini menjadikan ruang pejabat anda lebih kemas, tersusun, rapi dan selesa. Tahukah anda bingkai gambar juga boleh kita gunakan sebagai tempat untuk kita menggantung kunci-kunci kita. Contohnya macam kunci kereta dan juga kunci rumah ni. Kan mudah? Alah, comelnya kucingnya. Jadi inilah dia ruang terbuka bagi pasangan Jude dan juga Hanum, yang mana ruang ini dijadikan ruang santai, kan? Ya. Ini adalah rumah kedua saya ke Indonesia, di mana saya melihat rumah Indonesia ni mereka gemar membuatkan ruang terbuka dalam rumahnya, ya. Apa sebenarnya inspirasi ataupun idea di sebalik pembikinan ruang lounge area ini? Kita suka bersantai, terus working, kita bekerja di ruangan santai kayak gitu, terus Jadi lebih santai dan dibikin tinggi, ya, makanya semi terbuka karena di atasnya masih ada atap. Kita masih ada atap, tapi atap transparan dengan sirkulasi udaranya enak di sini. Betul. Jadi inilah dia lantai atap ataupun rooftop milik pasangan Hanum dan juga Jude, ya. Walaupun hujan seketika ini, namun kerana ada atap yang menutupi ruang lantai atap ini, dia menjadikan tempat ini lebih tampil santai, ya, dan bisa kita lepak-lepak. Kata bahasa Melayu, lepak-lepak di ruang atas ini. Untuk konsep jangka panjangnya sebenarnya ini rumah sangat bisa untuk dikembangkan, istilahnya developing house. Jadi untuk tumbuh kembang ke atas, jadi saya sengaja sediakan space di atas itu untuk pembangunan ruang tidur juga nantinya. Juga seperti ruang kecil kamar mandi itu juga saya siapkan ke depannya. Kamar tidur utama. Iya, ini kamar utama. Sebenarnya cukup sederhana, cukup simple, kata orang, kan? Tapi mengapa ya kalau macam Hanum tidak begitu beria-ria dalam menghias dan juga menyusun atur ruang kamar tidur utama ini? Ya karena kamarnya nggak terlalu besar kan, memang dari awal kita konsepnya memang simple, Skandinavian juga, karena memang Skandinavian itu efektif untuk mengisi ruangan gitu, jadi nggak terlalu besar. Ini kamar cukup dengan satu lemari besar, satu saja cukup, terus ada vanity set untuk dandan untuk perempuan, ya. Simple aja ya, satu kaca biasa kok, nggak terlalu banyak alat juga di situ, terus kasur dan beberapa ini ada buku lagi di situ. Ada beberapa pajangan dan titik lampu. Betul, dan saya lihat juga Hanum masih mengekalkan ciri-ciri warna turquoise. Iya, di satu sisinya. Ini dah kata orang feature wall. Feature wallnya memang diletakkan warna turquoise, kan? Dan saya kira satu lagi perkara yang cukup mendamaikan bilik ini apabila terdapat jendela yang cukup luas yang menghadap bahagian luar, ya. Bangun pagi-pagi tu buka jendela tu cukup mendamaikan. Kan? Iya, jadi ini kan mengikuti fasad di bagian luar, jadi temanya nautical American yang memang jendelanya memang lebar-lebar kalau American itu. Nah, kan kami tuh nggak mau kamar gelap, jadi biar sirkulasi udara dan matahari juga masuk ke dalam. Satu tips yang berguna ya, kalau nak adakan konsep nautical American, pastikan jendelanya besar dan tinggi, kan? Tinggi, jadi masuk matahari itu jadi terang gitu, jadi kan hemat energi juga gitu. Jadi lampu ini cuma penyejuk pada malam hari.
Dan kalau saya lihat kan kebanyakan wanita mereka suka built-in cabinet, ya, kabinet ataupun lemari yang besar. Ya, kalau macam Hanum lebih sederhana, ya, lebih ini medium aja saiz-nya, ya. Untuk Hanum. Karena kan di bagian luar tuh sudah banyak rak, banyak storage gitu. Jadi ingin ketika masuk kamar tuh nggak terlalu banyak sekat gitu. Jadi dengan satu, ya walaupun di dalam ada storage juga, tapi kan satu pintu lebar itu cukup dan warnanya putih, jadi terlihat luas ruangannya. Betul. Dan saya kira juga sesuai dengan peribadi Hanum, kan orangnya suka travelling, suka Iya, betul. Jadi nggak perlu barang yang banyak. Betul sekali. Go. Iya, benar. Jadi baju juga nggak terlalu banyak, nggak yang suka belanja. Kalau suka belanja kan, jadi beberapa baju-baju lama itu dikeluarkan, disumbangkan, lebih praktis semuanya. Saya suka sebenarnya kepribadian yang sebegitu. Oh, makasih. Nah, betul kata Hana, kalau traveling itu kita bisa mengambil banyak ide ya, bisa menginspirasi si travelernya ini. Karena traveling itu kan kita melihat budaya orang lain kayak gitu kan, culture orang lain seperti apa. Nah, itu mungkin bisa kita jadikan salah satu ide untuk menerapkannya ke hunian kita kayak gitu. Karena kan kalau kita traveling itu kan masing-masing negara atau masing-masing daerah itu kan punya ciri khasnya sendiri-sendiri. Nah, itu mungkin kita bisa terapkan di hunian kita kayak gitu. Benarlah, semakin jauh anda berjalan, semakin banyak idea dan juga ilham dapat dicedok untuk membina rumah impian anda. Jangan lupa ikuti Rumah Viral untuk lebih banyak idea dan inspirasi kediaman. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.